Beberapa waktu ini saya banyak, ya nggak banyak sih ya, beberapa kali diundang ke televisi dan kemudian juga mengomentari di media daring ya atau koran terkait dengan adanya penerima LPDP yang kemudian menyampaikan kebanggaannya mendapatkan anaknya mendapatkan paspor WNI, warga negara Inggris gitu ya. Eh, Perdebatannya panjang ya kalau bicara soal apa yang terjadi di media sosial gitu ya. Ada kecaman, ada keberpihakan, dan ada banyak-banyak macam lainnya. Tapi dalam kesempatan di video ini saya mungkin mau mengulas tiga hal yang kemudian menjadi diskursus ketika bicara soal bagaimana migrasi tenaga kerja berpendidikan tinggi ke negara-negara maju ya yang merupakan magnet baik itu dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan, dari segi kesejahteraan dan dari segi lain-lainnya. Jadi memang kalau membaca salah satu artikel ini dari Susan, sebetulnya artikel ini adalah editorial di salah satu jurnal gitu ya. Itu bicara soal brain drain, brain gain, dan brain circulation gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara brain drain itu adalah situasi di mana berangkatnya atau perginya atau keluarnya mereka yang merupakan talenta unggul dari negara-negara berkembang ke negara lain gitu ya. Jadi bukan hanya negara berkembang ke negara maju, tapi dari negara ke negara lain. Tapi kecenderungannya memang dari negara berkembang ke negara yang lebih maju. Kenapa? Karena skill yang dimiliki oleh subjek ataupun sumber daya manusianya itu tidak relevan dengan apa yang ada di negara asal gitu ya. Jadi ketika mereka mendapatkan pendidikan tinggi, sudah melamar pekerjaan di negara asal tapi kesulitan, akhirnya mereka mencari peluang pekerjaan yang lebih menyejahterakan di negara-negara tujuan gitu ya. Makanya akhirnya terjadi brain drain. Nah, kalau di tulisannya Susan itu biasanya negara-negara Afrika, negara-negara Asia itu kemudian hijrah gitu ya ke negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, Australia dan lain-lain yang memang pertama menyediakan fasilitas layanan pendidikan yang lebih baik, layanan ketenaga kerjaan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih baik. Intinya adalah ada layanan kesejahteraan yang lebih baik sehingga menyebabkan brain drain dan biasanya mereka yang berpindah adalah mereka yang memang punya pendidikan tinggi, kemudian jenis-jenis pekerjaan yang kualifikasinya tinggi. Jadi kalau tinggal di negaranya bisa jadi overqualified. Jadi salah satu tantangannya kalau kita bicara brain drain adalah bagaimana negara yang memiliki sumber daya manusia unggul ini bisa mengerem agar mereka tidak pergi gitu ya. Jadi tidak pergi dari negara asalnya. Tapi kemudian yang menjadi catatan adalah bagaimana juga struktur desain yang dibuat oleh negara, misalnya ketika mereka kemudian punya warga negara yang punya skill yang memadai di berbagai bidang gitu ya, misalnya struktur ketenaga kerjanya seperti apa, meritokrasinya seperti apa, apakah mereka bisa masuk ke bidang industri, pemerintahan ataupun bidang-bidang swasta lainnya gitu ya. Dan di sini pemerintah punya kontribusi penting untuk menyediakan hak bagi warga negara mendapatkan pekerjaan layak, termasuk bagi mereka yang pergi sekolah dan diharapkan bisa pulang. Nah, jadi diskursus itu pertama terkait brain drain. Nanti kita bahas terkait dengan brain gain dan